Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, Tuhan mengurapi dan memberkati firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan berarti benar-benar, tidak main-main, dengan segenap hati dan dengan tekun di dalam Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita capai, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita cita-citakan, tentunya kita ingin berhasil di dalamnya. Tetapi untuk mencapai keberhasilan tersebut, kita membutuhkan yang namanya sungguh-sungguh. Jadi keberhasilan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu proses yang membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mustahil bagi kita meraih semua yang kita impikan jika kita hanya berpangku tangan dan tidak melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi jika sampai hari ini kita masih belum mencapai segala yang kita impikan, yang kita harapkan, mungkin yang menjadi salah satu penyebabnya adalah karena kita kurang bersungguh-sungguh. Jadi sebab itu janganlah sekali-kali kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab mungkin kegagalan kita yang kita alami. Tetapi marilah kita belajar untuk mengoreksi diri dan membuat sebuah perubahan, yaitu dengan lebih bersungguh-sungguh. Karena perubahan tidak akan datang jika kita hanya menunggu orang lain atau menunggu lain waktu. Semuanya kembali kepada diri kita. Diri kitalah yang ditunggu-tunggu. Diri kitalah perubahan yang dicari-cari. Oleh sebab itu, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan yang lain, atau jangan salahkan apa yang kita lakukan perubahan, tetapi berusahalah untuk mulai saat ini. Kalau mau mencapai keberhasilan, harus disertai dengan sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagus apa, secemerlang apapun rencana dan ide yang ada di otak kita, yang kita pikirkan, kalau tidak disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, maka semuanya hanya tinggal angan-angan saja, ya, dan tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang kita sebut dengan keberhasilan demi keberhasilan atau kesuksesan demi kesuksesan. Oleh karena itu, begitu juga dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, baik itu ketika kita bekerja, ketika kita berstudi, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, dan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi supaya hasil dari yang kita lakukan, yang kita kerjakan menjadi maksimal, mari kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh berarti kita berusaha melakukan dengan segenap hati kita. Sungguh-sungguh berarti kita melakukannya dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga, dengan segenap kemampuan, serta kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi sungguh-sungguh juga berarti kita berusaha melakukan dengan tekun, dengan setia, disiplin, dan tidak mudah menyerah pada keadaan
waktu kita melakukan segala sesuatu, karena akan ada tentunya masalah dan pergumulan yang akan terjadi waktu kita menginginkan kesuksesan di dalam suatu bidang. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah. Jadi sebagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita, demikian juga lah kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anaknya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena seperti itulah yang tertulis dalam Hosea tadi. Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan di sana, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi jangan hanya sekedar mengenal, tetapi berusahalah untuk dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan usaha kita, apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia. Jika kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, maka saya percaya Tuhan berjanji akan menunjukkan kuasa-Nya melalui kehidupan kita. Bahkan dikatakan kuasanya itu ditunjukkan seperti fajar yang muncul, dan dikatakan akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah kalau kita mau mengenal Tuhan, kenalilah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat bagaimana kita berusaha untuk mengenal Dia sungguh-sungguh, dan hal itu akan menunjukkan kuasa Tuhan melalui kehidupan setiap orang yang bersungguh-sungguh mengenal Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau supaya kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, melalui kehidupan kita? Oleh sebab itu jika kita mau, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh yang dimaksud di sini, bersungguh-sungguhlah untuk berusaha mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga Tuhan karena untuk itulah kita bisa mengenal Tuhan dengan usaha yang lebih sungguh dan lebih sungguh. Saya tidak tahu pengenalan kita akan Tuhan dari yang kemarin, hari ini, dan yang akan ke depan. Tetapi dari dulu, sekarang sampai ke depan, Tuhan selalu berusaha dan mencari, memperhatikan orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi berusahalah untuk mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Berusahalah mencari dan menemukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Jadi cari dan temukan semua yang dikehendaki Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengarkan. Setelah kita menemukan firman Tuhan dari yang kita baca dan yang kita dengarkan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca. Karena dengan begitu pengenalan kita akan terus bertambah, pengenalan kita akan terus bertumbuh, dan pengenalan kita akan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi membawa pengaruh yang pasti berguna, yang berdampak bukan hanya bagi hidup kita selama hidup di dunia ini, tetapi bagi kehidupan kita setelah kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Karena kita akan memasuki yang namanya kehidupan yang kekal, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Bukankah Hosea 4 ayat 6 dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah itu penting bagi kita. Oleh sebab itu, kalau mau kenal Tuhan, jangan hanya sekedar mengenal, tetapi bersungguh-sungguhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita berusaha, bersungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, maka usaha kita diperhatikan oleh Tuhan, dan melalui usaha kita itulah Tuhan akan menyatakan dirinya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan pekerjaannya yang luar biasa melalui kita. Hal-hal yang dahsyat, perkara-perkara besar, mujizat demi mujizat, Tuhan akan nyatakan kepada kita yang mau sungguh mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenalilah Tuhan kita lebih dari yang kemarin. Dan kita berusaha sekarang untuk lebih mengenal Tuhan. Karena di dalam pengenalan Tuhanlah hidup kita
dijamin oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya semasa kita hidup di dunia ini, tetapi ketika kita mengakhiri dunia ini. Jangan sampai dikatakan kita binasa karena kita tidak mengenal Allah. Tetapi biarlah kita memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Kita dalam segenap kehidupan kita, aktivitas kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami diajarkan supaya kami bersungguh-sungguh dalam Tuhan dengan maksud yaitu usaha pengenalan kami akan Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi jauh lebih dalam kami tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki melalui usaha kami untuk mencari dan menemukan Tuhan, baik itu melalui firman Tuhan yang kami baca sendiri atau firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah ketika kami menemukannya, kami melakukannya dalam kehidupan kami, supaya melalui melakukannya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kami, supaya bukan kami lagi, tetapi kuasa Tuhan yang ditunjukkan melalui kehidupan kami, dan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, aktivitas kami. Segala janji-Mu yang terbaik itulah yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.